Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini 31 Oktober 2024 ya, dan nggak terasa akhir bulan. Untuk video ini ya, penerusan daripada pembahasan daripada video yang kemarin itu, kita mulai dulu dari segi fundamental yang barusan rilis itu PCE. Data yang sebelumnya ini kan 0,2%, ada sedikit peningkatan menjadi 0,3%, tetapi masih sesuai dengan yang diekspektasikan. Kemudian dari intinya atau core CPI-nya itu berada di kisaran level area 2,7, tetap tidak ada perubahan. Yang sedikit surprise itu ada di klaim pengangguran, itu menurun dari ada sedikit revisi data yang sebelumnya ya, direvisi menjadi 228, kemudian aktualnya ini adalah 216. Jadi ini positif untuk indeks dolar, tetapi dari segi jangka pendek ya, untuk malam ini sih nggak ada kemungkinan untuk besok volatility-nya akan besar kembali, mengingat besok ada NFP. Kalau kita lihatin dari segi teknikalnya ya, dari segi indeks dolar, harga ini kan masih bermain-main di zona tengah atau sebagai pivotnya yang berada di 104 sebagai physical price levelnya, kurang lebih di sini, dan ketahan di level area 103.85 ya. Jadi ini masih belum ada konfirmasi akankah untuk indeks dolar itu lanjut koreksi ke bawah sebelum upset kembali, atau untuk malam ini tetap berada di atasnya 103.85. Jadi kuncinya untuk malam ini adalah di 103.85 terlebih dahulu. Kalau misalkan kurang lebihnya minimal dari segi time frame 4-nya antara jam 9 malam atau jam 1 dini hari, kalau misalkan ada body candle yang close di bawahnya 103.85, ada potensi kemungkinan akan terkoreksi ke bawah. Zona targetnya sampai dengan besok sebelum NFP itu pantau di kisaran level area 103.600-an ya, pembulatan. Tetapi kalau misalkan body candle-nya tidak mampu tutup di bawah level area tersebut, minimal dari segi time frame 4-nya, hati-hati, yang saya khawatirkan ini nanti balik ke dorong ke atas kembali. Kalau misalkan itu terjadi sampai dengan besok sebelum NFP rilis, zona pantau bagian atas sementara jangan jauh-jauh dulu di antara 104.14, maksimum adalah di 104.38. Kemudian untuk gold, pergerakan untuk gold, posisi harga saat ini dari segi time frame satunya masih ketahan di level area resisten kedua weekly yang saat ini berubah fungsi sebagai level area support. Belum ada konfirmasi, jadi hati-hati di level area tersebut. Di kirinya memang harga ini sudah break ke bawah, tapi belum ada konfirmasi body candle-nya tutup di bawah level area tersebut ya. Jadi untuk zona pantaunya, kalau misalkan kehilangan level area tersebut malam ini sampai dengan besok, itu kurang lebih lepas dari 2775, kalau misalkan ke dorong ke bawah itu berada di 2766 maksimum itu, sementara jangan jauh-jauh dulu di antara 2758 sampai dengan 2757. Tetapi kalau misalkan harga bergerak balik ke atas ya, kemungkinan sudah tidak jauh-jauh di level area tetap berada di bawahnya 2790, sesuai yang diantisipasi di video yang kemarin ya, di zona yang saya blok merah ini. Berbeda cerita untuk besok ya, kalau misalkan NFP-nya itu yang rilis adalah negatif, kemungkinan level area 2800 2812 ini itu kemungkinan akan dicapai. Tetapi kalau misalkan itu nanti data NFP-nya adalah positif, bisa jadi dia mendekati level area zona tengah atau sebagai pivotnya yang berada di 2733. Ini gambaran saya untuk besok menjelang NFP. Terlepas daripada NFP, untuk gold, kesimpulannya zona pantaunya sampai dengan besok ya, sebelum NFP. Kalau misalkan balik ke dorong ke atas kembali, pantau di level area di antara 2790, batas bawah adalah di 2784. Kemudian yang saat ini masih di retest 2775. Kalau misalkan kehilangan level area tersebut, batas bawah adalah di 2766, maksimum itu berada di 2757 sampai dengan 2758 ya. Kemudian untuk GBP USD untuk selanjutnya, kalau kita lihatin dari segi time frame 1, untuk GBP USD ini break up, breakdown ya. Jadi posisi harga saat ini tuh masih bermain-main di zona tengah atau sebagai pivot weekly yang berada di 1.2981. Sebenarnya sih ini flat, jadi potensial sideways itu terjadi, ringnya pun juga lumayan besar ya. Jadi untuk zona pantaunya ini simpel banget untuk GBP USD kalau menurut saya. Kalau misalkan sideways itu berlanjut selama harga belum mampu tutup di atasnya 1.3057 atau sebagai history high minggu lalu, yang saya khawatirkan nanti balik ke bawah, tetapi ringnya pun juga terbatas. Kalau misalkan kedorong ke bawah, next targetnya itu di antara 1.2931 sampai dengan 1.2906. Kemungkinan sih masih belum jauh-jauh di antara level area tersebut, sampai dengan penentunya adalah di besok saat NFP, baru tren yang sebenarnya kemungkinan akan terjadi. Kesimpulannya untuk GBP USD ini, zona pantau malam ini kalau misalkan kedorong ke bawah dan harga ini mampu bergerak di bawah 1.2962 ya, kemungkinan sampai dengan besok kalau ada penurunan kemungkinan tidak jauh-jauh di antara 1.2931, maksimum adalah di 1.2906. Tetapi kalau misalkan bergerak ke atas, kuncinya di physical price level 1.3000
di sini ketika harga menyentuh level area tersebut juga ada reaksi, tetapi kalau misalkan break ke atas, kemungkinan tidak jauh-jauh di antara 1.3032 pembulatan sampai dengan 1.3057 untuk GBP USD ya. Jadi kurang lebihnya kalau misalkan gambaran saya untuk malam ini sampai dengan besok sebelum NFP, potensi 60% kemungkinan akan kedorong ke bawah dulu baru balik ke atas kembali. Selanjutnya adalah untuk Euro USD. Pergerakan untuk Euro USD ini sudah mampu break high di minggu yang sebelumnya di kisaran level area 1.0870. Untuk saat ini harga ini sih masih mencoba bergerak ke atas ya, cuman saya masih ragu untuk malam ini sampai dengan besok akankah mampu mencapai level area 1.0907 sebagai resisten kedua weekly. Tentunya ini terus terang ya, saya masih ragu. Jadi yang saya khawatirkan kalau misalkan level area SRP-nya saya pecah di antara resisten ke pertama weekly sampai dengan resisten kedua weekly, hati-hati harga ini masih tertahan di zona tengah-tengah dengan batas konfirmasi atas itu kurang lebih di kisaran 1.0886 ya. Jadi masih mengerjakan level area minornya. Kalau misalkan lepas dari level area tersebut baru ada potensi kemungkinan akan mencapai level area resisten kedua. Tetapi hati-hati kalau misalkan malam ini harga mampu bergerak kembali masuk di bawah histori low minggu lalu. Zona pantaunya tentunya yang paling bawah ya. Perhatikan untuk kuncinya di sini 1.0852. Kalau misalkan kehilangan level area tersebut, yang saya khawatirkan sebelum NFP rilis dia akan kembali lagi ke zona tengah atau sebagai pivotnya di antara 1.0829 sampai dengan 1.0815. Tetapi kalau misalkan kedorong ke atas kemungkinan sudah tidak jauh-jauh. Perkiraan saya sampai dengan besok itu masih tetap berada di bawahnya 1.0907. Selanjutnya untuk AUD USD, pergerakan untuk AUD USD statusnya ini juga sama, masih flat. Harga ini meskipun sudah mampu break di support kedua weekly yang berada di 0.6557 ya, tetapi harga ini kan bergerak balik ke atas kembali. Untuk harga saat ini itu statusnya masih flat, masih belum ada kejelasan. Jadi kalau misalkan malam ini mampu bergerak balik di bawah 0.6557, ada potensi kemungkinan sebelum NFP besok akan bergerak ke bawah. Zona pantaunya adalah di level area yang saya blok merah di sini. Untuk target terdekatnya 0.6534 sampai dengan 0.6518. Tetapi kalau misalkan malam ini harga mampu bertahan di atasnya 0.6557, apalagi kalau misalkan daily close-nya mampu tutup di atas level area tersebut, hati-hati. Yang saya khawatirkan itu retest di level area history low minggu lalu yang berada di 0.6600 sebagai risiko levelnya. Batas maksimal zona pantau sebelum NFP rilis adalah di 0.6619 terlebih dahulu. Ada potensi sideways berlanjut, hati-hati untuk AUD USD. Untuk planning saya lebih memilih netral dulu ya, karena ini belum ada kejelasan kecuali kalau misalkan berani naruh sell stop ya di bawah level area support di sini. Tetapi dari segi jarak stop loss ini hati-hati karena konteksnya hanya day trade dan terbatas. Sebelum NFP rilis harus sudah keluar. Ini untuk stop lossnya itu batas maksimum adalah tidak boleh lebih dari 30 pip, tetapi dari segi targetnya 35 pip yang berada di 0.65200 ya. Ini masih off dulu, cuman referensi aja. Tentunya kalau misalkan berani naruh sell stop ya, tetapi kalau misalkan tidak berani mending tunggu besok menjelang NFP posisi harga itu ada di mana itu, dan data yang akan rilis nanti saat menjelang NFP ya. Kalau misalkan itu nanti positif untuk USD, bisa aja dia langsung kedorong menuju batasan pantau overnya yang berada di 0.6495 sampai dengan 0.6464. Tetapi kalau misalkan miss atau negatif untuk USD ya, kalau misalkan NFP-nya rilisnya itu adalah negatif, hati-hati zona tengah untuk minggu ini masih belum diambil. Jadi waspadai kalau misalkan NFP-nya negatif 0.6661 ini yang saya khawatirkan dia langsung spike ke atas. Tapi kalau misalkan positif kemungkinan langsung bergerak ke bawah dengan cepat. Selanjutnya adalah untuk USD CAD. Pergerakan untuk USD CAD statusnya masih flat. Ketika harga ini bergerak balik ke bawah, dia retest di history high minggu lalu yang berada di 1.3897 ya, dan belum ada konfirmasi. Akankah bergerak balik ke bawah ini juga nggak jelas, bergerak balik ke atas pun ini juga masih belum jelas ya, statusnya masih flat. Kalau menurut saya ini masih belum bisa digunakan untuk cari ancang-ancang baik buy ataupun sell. Tetapi zona pantaunya sampai dengan besok itu kurang lebih ya, pantau di 1.3880 selama harga belum mampu bergerak di bawah level area tersebut. Planning masih tetap cari ancang-ancang setup buy terlepas dari data NFP besok. Kemudian zona pantau yang kedua adalah di 1.3897. Batas atas hati-hati
Di sini sudah retest pertama kali, tidak menutup kemungkinan kalau misalkan sedikit kedorong ke atas, yang saya khawatirkan dia akan nge-retest sekali lagi di 1.3931, lepas dari level area tersebut maksimum berada di antara 1.39500 terlebih dahulu. Statusnya ini kemungkinan flat, bisa aja setlist berlanjut sampai dengan besok menjelang NFP. So, USD Swiss, pergerakan untuk USD Swiss status saat ini juga sama, ketahan di zona tengah atau sebagai pivotnya ya, dan ini masih belum jelas. Dia bergerak ke bawah pun belum mampu mencapai level area support pertama weekly, tetapi sudah ada sentuhan yang pertama kali kurang lebih ya, yang kemarin yang berada di 0.8641 ya. Untuk status malam ini zona pantaunya kalau misalkan kedorong ke bawah kemungkinan sudah tidak jauh-jauh, pantau aja di maksimumnya history low minggu lalu yang berada di 0.8632. Selama harga belum mampu bergerak di bawah level area tersebut, planning masih tetap cari ancang-ancang setup buy ini kalau menurut saya ya. Tetapi kalau misalkan dijadikan day trade-nya, ini kalau mau masuk sell dulu sih sebenarnya nggak masalah, tetapi hati-hati, range-nya pun sangat terbatas. Perhatikan di level area support pertama weekly yang berada di 0.8641 ya, kurang lebih di sini yang saya khawatirkan. Ini nanti setlist berlanjut, tetapi kalau misalkan bergerak ke atas pun malam ini sampai dengan besok sebelum NFP kemungkinan sih masih belum, kalau misalkan mampu mencapai level area 0.8676 ya. Jadi saya lebih prepare untuk USD Swiss ini netral terlebih dahulu, tetapi kalau misalkan ada penurunan lebih lanjut, dua area di sini yang akan saya pantau ini sebagai penentunya, akankah oke kalau mau dijadikan ancang-ancang setup buy atau tidaknya. Kurang lebihnya saya akan pantau untuk malam ini di kisaran level area 0.8641 sampai dengan 0.8632 terlebih dahulu. Kalau misalkan ada konfirmasi pembalikan arah, misalkan kedorong ke bawah kembali ya, dan harga mampu bergerak balik di atasnya support pertama weekly, kemungkinan akan saya pertimbangkan untuk cari ancang-ancang setup buy, tetapi dari segi targetnya terbatas 0.8676. Tetapi kalau misalkan tidak ada konfirmasi pembalikan arah, saya lebih memilih wait and see terlebih dahulu. Selanjutnya untuk USD Yen, pergerakan untuk USD Yen saat ini harga ini mendekati level area resisten pertama weekly yang saat ini berubah fungsi sebagai level area support. Ketika harga kedorong ke bawah ya, kurang lebih di sini harga dengan cepat bergerak balik ke atas, tetapi setelah rilis dari fundamental tadi itu masih nge-retest di level area 152.500. jadi ini hati-hati kalau misalkan ini nanti malam ini kehilangan level area tersebut. Kalaupun misalkan kedorong ke bawah ya, targetnya pun juga terbatas. Kalau misalkan ada penurunan 151.900 itu yang menjadi target pertamanya, kemudian target yang kedua itu berada di 151.13 sebagai zona tengah atau sebagai pivotnya. Tetapi kalau misalkan malam ini mampu mencapai level area pivot, kemungkinan kalau menurut saya masih di bawah 30%, kecuali besok di sesi Asia itu beda cerita. Tetapi kalau misalkan dari segi teknikalnya, zona pantaunya ya malam ini sampai dengan besok sebelum NFP, pantau aja di kisaran level area. Kuncinya ada di sini 152.500. Kalau misalkan tetap mampu bertahan di atas level area tersebut, kemungkinan akan nge-retest sekali lagi di history high-nya minggu lalu 153.18. Batas maksimum itu di antara 154 sampai dengan 154.55 terlebih dahulu. Ini kalau misalkan kedorong ke atas, tetapi kalau misalkan kedorong kembali ke bawah, kalau terkonfirmasi minimal dari segi time frame H4-nya, saya pakai konfirmasinya H4-nya itu di jam 9 dan jam 1 dini hari ya, jadi jam ganjil. Kalau misalkan mampu tutup di bawah level area 152.500, kemungkinan ada potensi. Yang pertama, retest history low terdekat, batas maksimum itu kurang lebihnya ya sampai dengan besok di antara 151.64 sampai dengan 151.13. Oke, jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan, jangan overload, jangan overtrade. Segala keputusan risiko menjadi tanggung jawab masing-masing, sesuaikan juga dengan planning ataupun analisa rekan-rekan semua ya. Terima kasih, sampai jumpa di video yang selanjutnya.